Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pradista Intan Sufia dari Prodi Sastra Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis cerpen Sampan Zulaiha karya Hasan Albana dengan pendekatan ekspresif. Langsung saja kita mulai. Pertama kita akan membahas sekilas tentang karya sastra. Karya sastra adalah hasil pemikiran seseorang dalam bentuk bahasa tulis yang memuat nilai estetika atau nilai keindahan. Karya sastra ini dihasilkan melalui proses kreatif. Dan proses kreatif itu maksudnya adalah pengolahan kata-kata sehingga mengandung nilai estetik sebagai pembeda dengan karya tulis lain. Cerpen. Cerpen adalah salah satu contoh karya sastra dalam bentuk prosa. Cerpen dapat dianalisis dari berbagai segi, tidak hanya dari unsur yang ada di dalamnya saja. Analisis cerpen dapat dilakukan dengan pendekatan apa saja. Kita bisa menggunakan pendekatan ekspresif, pendekatan objektif, pendekatan pragmatik, atau pendekatan mimetik. Pendekatan-pendekatan karya sastra. Menurut Abrams, antara sastrawan dan pembaca terdapat komunikasi yang menyangkut 4 hal, yaitu 1. Karya sastra atau work, 2. Sastrawan atau artist, 3. Semesta atau universe, dan 4. Pembaca atau audience. Selanjutnya kita membahas lebih lanjut tentang pendekatan-pendekatan karya sastra. Pendekatan objektif memfokuskan pada isi dan unsur di dalam karya sastra itu sendiri. Pendekatan ekspresif memfokuskan pada situasi, emosi, dan perasaan penulis atau artis. Pendekatan pragmatik memfokuskan pada pembaca sebagai penikmat karya sastra. Dan pendekatan mimetik memfokuskan pada alam semesta atau universe. Karena dalam analisis ini saya menggunakan pendekatan ekspresif, jadi mari kita membahas lebih lanjut tentang pendekatan ekspresif karya sastra. Pendekatan ekspresif karya sastra menyatakan bahwa antara karya sastra dan sastrawan penciptanya memiliki hubungan yang penting. Semi berpendapat bahwa pendekatan ekspresif berfokus pada usaha pengarang dalam mengekspresikan ide-ide dan emosi ke dalam karya sastra. Langkah-langkah analisis. Berikut adalah langkah-langkah yang saya gunakan dalam menganalisis cerpen Sampan Zulaiha dengan pendekatan ekspresif. 1. Memahami isi cerpen dan membacanya secara berulang-ulang. 2. Menghubungkan kondisi psikologis pengarang dengan isi cerpen. 3. Menandai atau menggarisbawahi bagian yang menggambarkan hubungan antara ekspresi pengarang dengan cerita. 4. Mendeskripsikan hasil analisis secara lebih lanjut. Dan 5. Menarik kesimpulan atas hasil pembahasan. Hasil analisis. Berikut adalah hasil analisis saya secara garis besar. 1. Latar belakang penulis sebagai orang Melayu ikut andil dalam penulisan istilah-istilah Melayu di dalam cerpen. 2. Diksi yang indah dan puitis didorong oleh latar belakang pengarang yang merupakan penggemar berat karya sastra, khususnya puisi. Dan 3. Terdapat beberapa gambaran perasaan penulis di dalam cerpen Sampan Zulaiha, yaitu akan dijelaskan di slide berikutnya. Berikut adalah beberapa gambaran perasaan penulis di dalam cerpen Sampan Zulaiha yang dianalisis dengan menggunakan pendekatan ekspresif. Saya menemukan ada 9 gambaran perasaan penulis dan akan saya jabarkan satu-satu. Perasaan kecewa. Perasaan ini saya dapatkan dari kutipan berikut. Ia juga kepingin melaut, tapi keinginan itu ibarat ikan hendak berenang ke genangan langit. Angannya sering berkelana, menunggang sampan, menghirup wangi laut, dan membiarkan pias laut menyerpi di wajahnya. Perasaan terkejut didapatkan dari kutipan berikut. Zulaiha terjerembab, di punggungnya bukan tanggung rasa panas yang menjalar. Kepala dayung yang dihantamkan bapaknya ke tubuh Zulaiha. Perasaan marah didapat dari kutipan berikut. Berapa kali bapak katakan, kau tuh tak boleh melaut anak jadah? Dan satu lagi, kutipan berikut. Sudah terduga bapaknya kalap luar biasa. Bangkit bapaknya, lalu dengan ringan mengayunkan runcing cuban ke pelipis Zulaiha. Perasaan tegar didapatkan dari kutipan berikut. Zulaiha bangkit ditopang derit sakit, tapi ia tidak meringis, apalagi menangis. Sudah berulang kali ia mengalami kejadian semacam itu. Perasaan teguh didapat dari kutipan berikut. Suatu hari nanti aku akan melaut, sendiri, mesti sendiri. Perasaan dendam didapat dari kutipan berikut. Begitulah, lain kadang matanya menyaru mata hiu, mata yang mati. Namun di ngarai dadanya, dendam senantiasa sepitam arang, bergulung dan bersipompa. Perasaan penuh kasih didapat dari kutipan berikut. Lautku, lautku ayunanku, lautku, oh lautku pelipurku.
Perasaan sabar didapat dari kutipan berikut. Tapi kengerian itu tidak lagi menggetarkan nyali Zulaikha. Ia sudah terbiasa, meski juga dendam tak penat-penat menggeliat, menghasut ke debar lahar yang siap meletus. Yang terakhir adalah perasaan berani didapatkan dari kutipan berikut. Bunyi petir macam suara nenek sihir, menakutkan, tapi Zulaikha tak kecut. Ia tegak menghadap laut. Kesimpulan. Berikut adalah kesimpulan yang saya dapat dari analisis cerpen Sampan Zulaikha menggunakan pendekatan ekspresif. 1. Analisis karya sastra menggunakan pendekatan ekspresif menitik beratkan pada hubungan pengarang dan penulis. 2. Terdapat hubungan antara kepribadian pengarang dengan kepribadian tokoh di dalam cerpen, seperti sosok pengarang yang penyabar, teguh pendirian, dan tegar. Gambaran ekspresi pengarang dalam cerpen yaitu perasaan kecewa, terkejut, marah, tegar, teguh, dendam, penuh kasih, sabar, dan berani. Berikut adalah referensi yang saya gunakan dalam penyusunan makalah ini. Semoga dapat membantu teman-teman semua. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.